Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi di pagi hari ini, tentu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita ada Bapak Ibu, ini bukan kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kemurahan, karena anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, dan terlebih ya Tuhan perkenankan kita untuk kita dapat lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau membacakan beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita simak baik-baik. Terambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Dia berkata begini sampai ayat yang ke-38. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ayat firman Allah ini Bapak Ibu dengan teliti, dengan saksama, ya kita akan menemukan yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sungguh amat baik dan terlalu baik bagi kehidupan kita. Dia terlalu baik. Kebaikannya nyata bagi kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita lihat ayat yang ke-31 di sana dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ini bukti yang saya katakan tadi, yang pertama, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang sangat baik. Siapakah yang akan melawan kita, kata firman Allah ini? Kalau Tuhan atau Allah ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Haleluya. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Ini berbicara tentang jaminan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dia menyertai kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah hidup kita. Dia ada di setiap waktu perjalanan hidup kita. Dia ada di setiap kegiatan kita. Inilah kebaikan Tuhan. Siapakah yang bisa melawan kita? Kalau Allah Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak bisa dipungkiri memang Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dunia ini ya ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak problem yang sering kali datang bagi kehidupan kita. Ada banyak tantangan-tantangan yang sering kali menimpa kehidupan kita. Ada banyak musuh yang sering kali mau menyerang kehidupan kita. Bahkan sementara menyerang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara menyerang hidup kita, sementara menghantam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri. Memang musuh kita, lawan kita bukan manusia, tapi lawan kita, musuh kita adalah iblis, adalah setan, yang seringkali datang mau menghancurkan kehidupan kita, mau memporak-porandakan kehidupan kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis seringkali juga pakai manusia. Amin. Seringkali juga iblis pakai banyak manusia untuk menyerang kita. Tapi ingat, musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Itu musuh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan, Tuhan Yesus Tuhan yang sungguh baik bagi kehidupan kita. Ya, Dia sungguh baik. Dia jamin kehidupan kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun beban yang kita pikul, serumit apapun pergumulan yang sementara kita jalani, Bapak Ibu, seberapa banyak musuh yang menyerang kita, Tuhan Yesus firman Allah berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Ini memberikan pengertian kepada kita seperti yang saya katakan tadi. Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di setiap langkah kita. Tuhan ada di setiap kegiatan kita. Tuhan ada di setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Saya yakin dan percaya kemenangan dan keberhasilan akan kita peroleh. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita menemukan lewat pembacaan ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Seberat apapun perjalanan kehidupan kita, serumit apapun pergumulan yang kita hadapi, sebanyak berapapun musuh yang menyerang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-37 dia berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini yang kedua yang kita lihat, Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan kepada kita. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, ya, tidak bisa dipungkiri memang Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan kehidupan kita, perjalanan yang begitu amat sangat berat, ya. Perjalanan kehidupan kita, perjalanan yang sangat rumit, Bapak Ibu. Ya, tetapi tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah bimbang, tidak usah gelisah hati kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita?
pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita. Kenapa? Karena Dia maha kuasa, karena Dia hebat, Dia luar biasa, Dia dahsyat. Haleluya, luar biasa. Dia sanggup mengatasi segala sesuatu. Dia sanggup mengatasi apa yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sebesar apapun tantangan persoalan yang kita hadapi, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak usah takut, jangan khawatir. Haleluya. Ada banyak orang yang khawatir hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Merasa sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu, merasa tidak berdaya lagi. Tapi kalau engkau ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan engkau, maka saya yakin dan percaya kita akan jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Paulus bilang apa kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Oh, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Haleluya. Amin. Pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Karena Allah adalah setia. Amin. Allah adalah setia. Kalau kita dicobai, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak usah takut, tidak usah khawatir, cemas, bimbang. Ya, bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal yang ke-15, dia berkata begini. Yohanes pasal 15. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan berpihak kepada kita, siapakah yang bisa melawan kita? Amin. Haleluya. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Kalau kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita, tidak usah takut, Allah ada di pihak kita. Apa yang kita minta, kata Yesus, dikabulkannya, diberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ini luar biasa, dua hal ini. Yang pertama, kebaikan Tuhan. Yang kedua, kemahakuasaan Tuhan atau kehebatan Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi kondisi ini, Allah ada di pihak kita. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang penting tetap ada di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tolong hidupmu, Tuhan bela hidupmu, Tuhan berkati hidupmu, Tuhan jamin hidupmu, Tuhan selesaikan setiap masalah, setiap persoalan, setiap problem yang kau hadapi bersama dengan Tuhan. Kata Tuhan Yesus apa? Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan.
hampiri Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, tetap ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yang tak mungkin